Ya, ketakutan sejumlah pihak penularan COVID-19 meningkat tajam pasca lebaran mudik dan libur lebaran mulai terbukti. Klaster keluarga dan tempat tinggal menjadi lokasi mengguritanya pandemi COVID dengan cepat. Jumlahnya pun bukan lagi belasan, namun sudah mencapai puluhan yang terpapar di setiap klaster baru yang terbentuk. Di sejumlah daerah bahkan memutuskan untuk melakukan lockdown mikro, seperti di wilayah Jakarta, Bogor, dan juga Tangerang. Baik, kita langsung membahas mengenai hal ini. Sudah bergabung bersama kami Letjen TNI Ganip Warsito selaku Kepala BNPB dan juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Selamat pagi, Pak Ganip. Selamat pagi. Sehat ya, Pak ya? Selamat pagi. Pak Ganip, ini informasi yang kita tahu bahwa mungkin setelah libur lebaran justru adanya peningkatan pasien positif COVID-19 di beberapa wilayah begitu, Pak Ganip. Sejauh ini aplikasi untuk penanganan seperti apa, Pak? Melihat sudah angka semakin naik, kemudian juga beberapa wilayah seperti di Kudus dan juga di Bangkalan ini justru melonjak tajam. Ya, terima kasih Mbak Ratih, bahwa lonjakan kasus COVID ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Ini ada 12 provinsi dengan kenaikan jumlah kasus aktif dalam 5 minggu terakhir ini akibat tingginya mobilitas masyarakat karena liburan lebaran dan aktivitas masyarakat yang lainnya. Kemudian langkah kita untuk mengendalikan lonjakan ini, kita terus melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah yang mengalami lonjakan kasus yang signifikan. Seperti yang terakhir kemarin, saya datang ke Kudus untuk memberikan pendampingan, kemudian penguatan, dan men-trigger lagi berbagai pihak untuk bisa membenahi manajemen lapangan dalam rangka penanganan lonjakan COVID tersebut. Dan hari ini saya berada di Surabaya, dan setelah ini saya akan menuju ke Bangkalan untuk melakukan koordinasi, kemudian juga penguatan, dan juga membantu dalam konteks penanganan lonjakan yang terjadi Madura ini. Nah, kalau tadi koordinasi dengan beberapa daerah, kepala daerah, nah kalau memitigasi untuk vaskes gimana, Pak? Dan keterisian sampai saat ini, Pak, di tengah angka yang masih naik juga, Pak? Ya, dalam konteks ini saya juga akan memastikan tentunya ketersediaan tempat tidur, itu untuk isolasi maupun ICU. Sementara ini kalau seperti di Kudus maupun Bangkalan ini, sebenarnya kondisi for PP, ICU, dan COVID ini masih bisa ditangani dengan adanya peningkatan kasus ini. Solusinya selain kita mengkonversi tempat tidur menjadi tempat tidur pasien COVID, juga yang sudah di ICU itu kita rujuk ke Surabaya, ini atas arahan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Jawa Timur, untuk dirujuk, dan kita siapkan ada 6 rumah sakit yang siap menampung itu. Dan rumah sakit yang ada di Surabaya secara bor masih relatif aman, masih di bawah 50%. Oke, Pak Ganip, tadi Anda mengatakan ada beberapa provinsi yang memang menjadi tujuan mudik dan juga ini mengalami peningkatan. Sejauh ini sudahkah upaya yang dilakukan beberapa daerah seperti Jakarta contohnya melakukan micro lockdown, atau memang harus ada kebijakan yang cukup ketat lagi untuk mengantisipasi jangan sampai minggu-minggu ke depan justru semakin meningkat, Pak Ganip? Iya, Mbak. Jadi kita melakukan strategi, ada 4 pengendalian dalam melakukan pengendalian lonjakan COVID ini. Yang pertama, saya selaku Kasatgas terus berkomunikasi, kemudian mengoptimalkan peran dan fungsi posko yang sudah tergelar pada desa-desa yang melaksanakan PPKM mikro yang berbasis RT RW. Peran yang dimaksud adalah selalu memonitor dan mengevaluasi data perkembangan kasus di daerahnya. Baik itu menyangkut masalah kasus aktif yang terjadi di situ, kemudian
kasus kematian, angka kesembuhan, dan persentase bor. Nah, di sini harus selalu dimonitor tiap hari, dicatat, kemudian dievaluasi untuk kita bisa mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka menekan atau mengendalikan lonjakan kasus COVID ini. Selain itu, fungsi dari posko PPKM Mikro ini juga ini harus terus kita optimalkan. Ada 4 fungsi di dalam pelaksanaan PPKM Mikro itu, yaitu yang pertama itu fungsi pencegahan. Kemudian yang kedua fungsi penanganan, dan yang ketiga pembinaan, dan yang keempat itu fungsi dukungan. Baik. Pak Ganip, nanti kita lanjut ya Pak perbincangannya. Kami harus jeda terlebih dahulu, sekaligus nanti juga kami akan hadirkan laporan langsung dari Jembatan Suramadu ya di Jawa Timur. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.